Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali berjumpa di channel Salami TV ini masih dalam kisah-kisah inspiratif. Semoga kisah yang akan kami sampaikan kali ini bisa menginspirasi Anda untuk makin bersemangat lagi dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Salami rahimakumullah. Di zaman Rasulullah SAW, setelah Rasulullah tinggal di Madinah, dikisahkan bahwa di sudut pasar di kota Madinah terdapatlah seorang pengemis yang sudah sangat tua. Kondisinya sangat mengenaskan. Pengemis ini tidak bisa melihat alias buta. Pakaiannya compang-camping, badannya juga sangat kurus. Pengemis ini sering diabaikan oleh orang-orang yang lewat berlalu lalang di depannya. Pengemis ini punya kebiasaan buruk. Di antaranya mulutnya, lesannya selalu berkata-kata kasar, selalu menghina orang. Dan di antara yang selalu dihina adalah Rasulullah SAW. Setiap kali ada orang lewat, setiap kali dia mendengar ada orang lewat, maka orang itu akan dipanggil-panggilnya. Kemudian dia akan berkata, "Janganlah kau percaya Muhammad, janganlah kau percaya dia, karena dia adalah pembohong, karena dia adalah tukang sihir." Begitulah kalimat-kalimat yang selalu diucapkan oleh pengemis buta tersebut. Namun, sekalipun banyak orang berlalu lalang tidak peduli, ternyata ada orang yang mulia yang peduli. Orang tersebut setiap pagi mendatangi pengemis ini, membawa makanan, menyuapinya makanan, dan memastikan pengemis tersebut tidak ditinggalkannya kecuali sudah dalam keadaan kenyang. Ternyata orang tersebut adalah orang yang mulia yang selalu dihina, selalu dimaki-maki oleh pengemis tersebut. Dialah Rasulullah SAW. Setiap hari Rasulullah melakukan hal yang demikian tanpa diketahui oleh pengemis tersebut bahwa yang menyuapinya, yang mengantarkan makanan adalah orang yang dimaki-makinya. Bahkan setelah selesai Rasul menyuapi makanan, pengemis tersebut pun berkata hal yang sama kepada Rasul bahwa engkau jangan percaya Muhammad, engkau jangan percaya dia karena dia adalah penyihir dan lain sebagainya. Kejadian ini berlangsung cukup lama. Hingga ketika Rasulullah SAW meninggal, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah. Pada suatu ketika Abu Bakar menemui Aisyah, istri Rasulullah yang juga anaknya. Bertanyalah Abu Bakar, "Wahai Aisyah, adakah amal-amal perbuatan Rasulullah yang belum aku ikuti?" Maka kata Aisyah, "Wahai ayahku, sesungguhnya ada amal Rasulullah yang mungkin ayah belum mengerjakannya." Rasul setiap pagi biasanya pergi ke pasar. Di sudut pasar sana ada seorang pengemis. Pengemis tersebut adalah orang Yahudi. Rasul selalu membawa makanan. Maka bergegaslah Abu Bakar mengambil makanan dan berangkat menuju pasar yang dimaksudkan. Begitu sampai di pasar, melihat ke sudut pasar, betapa kagetnya Abu Bakar mendapati di situ ada seorang pengemis tua yang kondisi fisiknya kelihatan sangat memprihatinkan. Orang ini selalu saja memaki-maki, menghina Rasulullah, mengajak orang-orang agar tidak percaya kepada Rasulullah. Abu Bakar sempat tidak terima, tetapi karena dia ingin mengamalkan seperti apa yang dilakukan Rasulullah, maka Abu Bakar pun
mendekati pengemis tersebut. Setelah sampai, maka Abu Bakar pun mulai menyuapi pengemis tersebut. Baru beberapa saat Abu Bakar menyuapi pengemis tersebut, tiba-tiba pengemis tersebut marah. "Siapakah kau? Kau pasti bukan orang yang biasa menyuapi aku. Orang yang biasa menyuapi aku, tangannya sangat lembut. Dia sangat memahamiku. Makanan yang akan disuapkan kepadaku selalu dilebutkan terlebih dahulu, sehingga aku tidak susah untuk mengunyahnya." Mendengar kata-kata itu, Abu Bakar kemudian menangis. Dan sambil terisak, Abu Bakar pun berkata, "Wahai Bapak, aku memang bukan orang yang biasa menyuapimu." Maka kagetlah pengemis tersebut dan bertanya, "Lalu siapakah engkau? Dan siapakah orang yang biasa menyuapiku selama ini?" Kata Abu Bakar, "Aku adalah sahabatnya. Aku adalah Abu Bakar. Orang yang biasa menyuapimu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah junjunganku." Maka kagetlah pengemis tersebut. Ternyata orang yang selama ini dia maki-maki, dia hina, orang yang selama ini dia katakan kepada setiap orang yang lewat agar jangan percaya, ternyata orang tersebut adalah orang yang selama ini menolongnya. Maka sambil terisak, pengemis tersebut itu pun menyesali perbuatannya, dan di hadapan Abu Bakar, pengemis tersebut kemudian bersahadat masuk Islam. Sahabat salami rahimakumullah, sungguh akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Apa yang diamalkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari adalah Al-Quran. Sungguh sangat mulia kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan penuh kesabaran, tanpa pernah mengharapkan imbalan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi rahasia besar kesuksesan Rasul dalam berdakwah. Sahabat salami rahimakumullah, mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang artinya, idfa' billati hiya ahsan. Idfa', tolaklah kejahatan itu. Billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, sehingga tidak ada lagi permusuhan antara engkau dengan dia. Ka'annahu waliyyun hamimum, sehingga seakan-akan dia itu seperti seorang teman yang setia. Inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah memperdulikan dimaki, dihina, dan lain sebagainya. Rasul tetap berakhlak dengan akhlakul karimah, tetap bersabar dalam menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, mari kita ingat pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 35. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Wa ma yulaqqaha, dan sifat-sifat yang baik itu tidaklah dianugerahkan illa alladhina sabaru, kecuali kepada orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidaklah sifat-sifat baik itu dianugerahkan ila dzu hadzin adzim, kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meniru setiap amal-amal baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.